Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah Subhanahu wa taala mudahkan Bapak Ibu untuk datang ke majelis untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu di pagi hari yang semoga sebagaimana dalam riwayat Muslim pahalanya seperti orang yang haji. Taib. Kita mau bahas apa Bu judulnya? 24 jam di bulan Ramadan. Kita sebentar lagi insyaallah akan masuk di bulan Ramadan. Kita mulai dari sebuah kisah tentang dua orang dari suku Bali. Bisa dimulai ibu-ibu? Taib. Jadi ada dua orang dari suku Bali. Bali ini satu daerah, satu suku di Arab ya, namanya Bali. Dua orang ini masuk Islam berbarengan. Yang satu habis masuk Islam langsung perang, langsung mati. Kalau yang satu lagi nggak ikut perang, tapi hidup, boleh dimatiin aja ini. Asik. Iya, ingin saya. Ada dua orang dari suku apa tadi? Bali. Yang satu ikut perang langsung mati. Yang satu lagi tidak ikut perang, tapi hidup 1 tahun lebih lama dan dia matinya pun di atas tempat tidur. Kemudian ibu-ibu sekalian menaikkan Allah, berarti bedanya berapa tadi? Setahun. Kemudian akhirnya dua orang ini dimimpikan oleh sahabat Nabi namanya Thalhah. Thalhah ini mimpi dua orang ini berada di depan pintu surga. Terus ternyata yang unik, yang disuruh masuk surga duluan itu yang mati di atas tempat tidur, bukan yang mati jihad. Kan bingung juga, ngapa yang matinya jihad nggak masuk surga duluan, dan surganya bagaikan langit dan bumi, tingkatannya bedanya. Akhirnya Thalhah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat disebutkan, dijawab, bukankah yang
mati di atas tempat tidur itu hidup lebih lama 1 tahun, betul? Dan dia berjumpa dengan Ramadan. Dan dia berjumpa dengan Ramadan. Jadi itulah kenapa beda. Kalau yang satu kan nggak ketemu Ramadan, yang ini ketemu Ramadan. Pertanyaannya, ketemu Ramadannya cuma 1 kali, tapi surganya tinggi. Pertanyaan saya begini, kayak apa dengan sekali ketemu Ramadan tapi bisa naikin derajat seperti itu? Tentunya jawabannya adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Contoh, ada sahabat Nabi suka baca kulhu. Kita kan juga baca kulhu baik, ya kan? Tapi itu sahabat Nabi ketika ditanya kenapa suka baca Al-Ikhlas, jawabannya apalah? Aku cinta kepada Al-Ikhlas dan aku suka membacanya. Maka hubbuka iyyak adkhalakal jannah, kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas menyebabkan kamu masuk surga. Bedanya bukan cuma baca, tapi apa tadi? Cinta. Jadi memang yang benar adalah ahsanu amala, bukan aksaru amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aksaru amala. Yang paling baik amalnya bukan yang paling banyak amalnya. Ya dalam kehidupan ibu juga tas 1 tapi merek Lepitong lebih bagus kan daripada 10 tapi kresek. Ya, jadi kita lagi cerita pentingnya kualitas. Pentingnya apa sih namanya barang kalau kualitas kan enak makanya, awet, garansinya jelas. Makanya Ramadan yang membedakan Ramadan kita dengan dia yang tadi baru 1 kali loh. Kita kan udah puluhan kali ketemu Bu. Ya puluhan kali ketemu, puluhan kali latihan. Tapi kadang-kadang segitu-gitu aja. Makanya kita butuh yang namanya perencanaan. Emang atlet-atlet yang jago-jago itu begitu ada tanding langsung main apa? Kagak, dijaga fisiknya, makanannya, minumnya, olahraganya, semuanya, trik-triknya. Sama seperti kita mau bulan Ramadan. Harus punya trik. Sama kayak saya misalnya mau umroh Ramadan, kan tarawihnya lama. Lah itu kan harus pakai trik. Ibu kalau tarawih lama kagak pakai trik nyungsep, ngantuk. Apalagi Isya di Arab mundur jam 9, buka jam 6. Kalau di sini kan buka jam 6, jam 7.30 Isya, enak. Ya kagak terlalu lama. Loh kalau jam 9 Bu, apalagi nungguinnya sambil rebahan, bablas. Sampai saya ya ingat banget mau sholat tarawih itu sampai nyiapin presker Bu. Buat apa? Taruh di mata. Karena ngantuk banget. Di luar kali ini mah, di luar Masjid Nabawi kan angin baik, sepoi-sepoi ngantuk. Di dalam tambah ngantuk, dingin. Ya, akhirnya cari lagi gimana supaya kagak ngantuk nih, ya. Akhirnya cari barengan sama temen. Kalau kagak ada temen kan kagak ada yang kenal. Ya, otomatis bisa ngantuk tidur. Tapi kalau ada yang kenal kali ada yang ngingetin. Wah pokoknya dicari, akhirnya cari, apalagi waktu di Mekah. Saya cari lantai atas yang kena sorot lampu, biar keringetan. Kalau keringetan susah ngantuk Bu, air mulu gitu. Memang semua harus pakai cara, harus pakai trik.
dalam arti kata apalagi dalam ibadah. Apalagi ini puasa Ramadan, banyak yang mendadak soleh. Iya Pak, kalau yang kagak biasa ya habis Ramadan ya selesai. Kagak ada ke masjid lagi. Saya pernah ketemu orang ya begitu Ramadan udah kayak Raja Salman Pak. Udah pakai udeng-udeng apa semuanya. Habis Ramadan kagak ada lagi. Jadi cuma hadir sebulan doang. Makanya kita butuh apa nih cara. Insya Allah masih sekali lagi ketemu. Kalau nanti Ramadan kalau memang ada kajian pagi-pagi ya insya Allah bisa ya. Karena memang ini butuh ilmu, butuh semangat dan apalagi untuk 10 hari terakhir. Ya, jadi apa yang membedakan puasa kita dengan orang-orang dahulu adalah kualitasnya. Apa yang membedakan kita dengan orang Bali tadi puasanya, tentunya ini adalah berbeda kualitasnya. Maka saya berharap tahun ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Bahkan ada bapak-bapak yang udah siap-siap semuanya. Saya nemuin 2 anak muda udah beli tiket ke Arab untuk 10 hari terakhir Ramadan. Padahal anak muda loh Pak. Ya udah beli tiket ya hampir berapa puluh juta lah. Padahal naiknya juga kan penuh Pak. Emang susah. Tiket sekarang untuk ke Arab tuh susah. Apalagi Saudi susah banget. Saya dapat akhirnya apa? Singapura dulu. Habis Singapura ke sono wadah. Bahkan transit ada yang di Malaysia sampai 10 jam. Tapi semua dijalanin demi mencari kualitas untuk bisa lebih baik, apalagi 10 hari terakhir berada di Masjidil Haram. Ya. Jadi ya kalau yang kagak ke Masjidil Haram ya kagak ngapa-ngapa. Ya udah di Masjid Husnul Khotimah aja. Ya, asalkan kualitasnya bagus. Taib. Kita mulai, kalau keutamaannya udah pada tahu lah, ya. Saya nggak perlu bahas Ramadan, keutamaannya udah pada paham, ibu-ibu. Pak, yang intinya Ramadan ini butuh, kata Syekh bin Baz, butuh perhatian lebih besar. Tapi saya mau bicara tentang yang pertama, nanti kita akan melakukan yang bedain antara Ramadan, puasa Ramadan dengan puasa biasa. Kalau puasa biasa, Senin Kemis, ibu bisa bangun mendadak, lupa jam 11 niat boleh. Tapi kalau puasa Ramadan, itu harus pakai niat. Niat itu dibuktikan dengan taraweh, niat itu dibuktikan dengan makan sahur. Yang nggak usah habis sholat taraweh nawaitu soma godin nggak usah. Cukup ngingetin aja, jangan lupa Bapak Ibu niat masing-masing. Nah, taraweh adalah bagian daripada kita berniat besok untuk puasa, apalagi makan sahur. Nah, makanya kita mau bahas nih. Yang pertama dari mulai apa? Dari mulai taraweh dulu. Kan nanti malam pasti akan ada taraweh, ya. Man qoma Ramadhana, man qoma, ada man soma, ada man qoma. Kalau man soma berarti puasa. Siapa yang man qoma berarti taraweh. Man qoma ini barang siapa yang sholat Ramadan, maksudnya qiyam Ramadan, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Masya Allah. Ini keutamaan taraweh Pak. Taraweh ini rame nanti 10 hari awal. 10 hari tengah lebih rame lagi, tapi di luar. Yang di dalam kagak ada. Sedikit lebih rame lagi
nanti lebih kurang lagi ketika 10 hari terakhir. Apalagi ada budaya pulang kampung, ada budaya bikin dodol, ada budaya bikin nastar, habis deh tuh. Ya, oleh karena itu tarawih ini menyebabkan, jadi kalau kita malas tarawih, ingetin tarawih itu ngapusin dosa masa lalu. Itu poin yang pertama. Kalau kita malas apa tadi? Tarawih. Dan tarawih itu bagus, lihat keadaan masjidnya. Yang 2-3 jangan di tempat yang 11, biar nanti tetap 2-3. Yang 11 kata Syekh Utsaimin, ikutin, kalau dia ada di tempat 2-3 ikutin yang 2-3. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang masalah berapa rakaat tarawih, maka memang dua-duanya memiliki dalil, ada yang 11, ada yang 20. Bahkan Bapak kalau di Makkah Madinah sekarang 13 kan. 13. Ya. 3-nya witir, tarawihnya 10. Kemudian juga jadi udah jangan lu 2-3 kagak ada, lu 10 udah dah. Ya, penting tarawih kagak lu gitu loh. Ya. Karena Anda bukan ahli hadis, banyak perbedaan pendapat tentang masalah ini. Ya, walaupun dulu di Mekah Madinah 2-3, Pak. Ya, di Mekah Madinah berapa? 2-3. Ya, 2-3. Loh, padahal kan ulama-ulama banyak di sono. Ya, sekarang setelah Covid jadi 13. Tapi tetap bacanya 1 juz. Ya, 1 juz setiap malam. Jadi kalau yang 11 ya udah di tempat yang 11 biar sampai habis. Yang 2-3 di tempat yang 2-3 biar sampai habis. Dan jangan ada imam ganti. Yang 11 selesai, imamnya beres, ganti yang 23 imamnya. Ya harus ada pilihan 11 atau 23. Nah, tarawih ini kadang emang suka ada istilahnya apa tadi, futurnya. Hari pertama kedua sampai masjid-masjid pada bikin tenda. Tapi tadi sepi berikutnya, makanya butuh apa sih keutamaan tarawih? Tarawih ini bagian daripada qiyam. Jadi ibu kalau tarawih niatin sholat qiyamul lail aja selesai udah. Gak usah niatin tarawih, niatin apa tadi? Qiyamul lail, karena qiyamul lail ini artinya apa? Menghidupkan malam. Nah, ketika kita futur harus ada apa? Obatnya. Obat yang pertama, sadari bahwa tarawih ini menghapuskan dosa masa lalu. Ya, dosa masa lalu kita banyak, ini kesempatan dengan cara sholat tarawih. Kemudian yang kedua, sadari bahwa bacaan imam, bacaan makmum. Apa maksudnya Pak Ustadz? Apalagi ya, kalau imamnya baca 1 juz setiap malam. Atau bacaannya itu ya pokoknya terserahlah berapa, setengah juz atau apa. Berarti ibu kayak baca Quran walaupun dibaca oleh apa? Imam, karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Kan banyak ibu-ibu yang baca Quran sendiri terusin. Tapi ketika imam baca dengerin, maka bacaan dia jadi bacaan makmum. Berarti ibu bisa hatam 2 kali sebenarnya. Hatam baca sendiri, hatam dengerin imam. Ya, makanya, saya bisa hatam Quran tambahan nih. Karena imamnya baca surat ini. Dan makanya banyak imam-imam yang pakai Quran. Itu memang dibolehkan, Pak. Untuk Ramadan. Karena memang hadisnya di bulan Ramadan. Tapi kalaupun ada yang baca Quran lagi pakai mushaf, itu yang di belakang imam. Bapak-bapak ibu-ibu nggak perlu, cukup dengarkan. Kemudian
Bisa jadi ketika kita datang ke masjid, itu imam udah taraweh sedangkan Anda belum sholat isya. Paham? Karena macet apa, hujan, Aida datang ke masjid, isya belum, tapi udah taraweh. Maka Anda jangan taraweh, isyanya nanti. Ya, misalnya, taraweh dulu dah, isyanya nanti habis witir. Terbalik. Jadi bagaimana caranya? Sholatlah isya di belakang imam yang sholat tarawih. Caranya gimana? Imam 2, salam, Anda lanjut. Berapa lagi? 2 lagi. Paling nanti ketinggalan 1 rakaat. Atau mungkin nanti ketinggalan, nanti begitu atau mungkin ketinggalannya berapa rakaat? Mungkin nanti witirnya sendiri jadinya. Misalnya, kan berarti dia taraweh, kita sholat apa tadi? Isya. Berarti ada yang miss dong, ada yang kurang. Kemudian akhirnya berarti witirnya gimana nih Pak Ustadz? Anggaplah imam witir 3 langsung. Maka ibu sholat tarawehnya berapa? 2. Ya, sholat taraweh 2 di belakang imam yang sholat apa tadi? Witir. Nah kalau imamnya langsung rakaat ke berapa? Ketiga, maka ibu tahiyat. Kalau bisa dipercepat, ya tahiyat akhir sampai wa min fitnatin masih dajjal, salam, mudah-mudahan masih sempat dapat masbuk, witir. Berarti dapat berapa? 1 rakaat. Imam salam, Anda masih kurang 2 lagi. Paham? Dan witir jangan di rumah. Kan ada orang pulang kayak solehah banget gitu kayaknya. Bu, ngapa pulang habis taraweh? Witir nanti di akhir. Kalau sholat sendirian, bagus witir di akhir. Tapi kalau sholat bersama imam, bagus witir bersama imam. Man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailihi. Orang yang sholat bersama imam sampai selesai, dia mendapatkan pahala sholat semalaman penuh. Ya, jadi kan banyak orang yang pulang kalau habis taraweh, witirnya nanti habis tahajud katanya. Bagusnya witir sama imam sampai selesai supaya dapat apa tadi? Pahala sholat semalaman penuh. Ya, itu keutamaan sholat sampai selesai. Taib. Kemudian selanjutnya, kalau ibu-ibu yang capek, yang memang udah banyak aktivitas, bapak-bapak kemudian capek lalu takut bahaya duduk, maka nggak apa-apa. Atau berdiri dulu takbiratul ihram baru duduk. Tapi kalau males saya mah capek lama, duduk aja maka pahalanya setengah dari yang berdiri. Ya. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu memang tarawih ini adalah jihad di malam hari. Sedangkan puasa jihad di siang hari. Jadi Anda punya 2 jihad. Jihad siang yaitu puasa, jihad malam menghidupkan malam dengan sholat. Di antaranya adalah tarawih. Ustadz gimana kalau ada orang taraweh nanti malam tahajud lagi dan lain-lain? Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, ini juga termasuk khilaf. Syekh Fauzan termasuk yang membolehkan. Ya, untuk apa? Nanti malam tahajud kembali. Tapi bagi yang cukup 11 silakan saja. Nanti malam tinggal baca Al-Quran. Nanti malam tinggal banyakin doa. Nanti malam tidak banyakin istighfar. Jadi Anda nggak usah ribet sama orang yang melakukan qiyamul lail lagi nanti di malam hari. Bapak kalau di Makkah Madinah hari ke-1 sampai ke-20 itu 13 rakaat. Ya, sampai dari jam 9 sampai jam 11. Nanti jam 1 sholat lagi 10 rakaat lagi. Ya, 10 rakaat lagi. Ya, itu sampai sahur.
Ya, berarti itu qiyam lagi mereka. Jadi berapa kali? 2 kali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di awal malam sampai akhir malam. Berarti tak terbatas rakaatnya. Bahkan dalam kitab Tamamul Minnah, kalau yang bingung salat sunnah mutlak aja. Salat sunnah mutlak kan bebas, Pak. Kapan saja. Misalnya Bapak, aduh saya katanya tahajud kagak boleh kalau udah taraweh. Udah saya salat sunat mutlak aja. Atau niatinnya qiyamul lail. Jadi kadang ketika kita masuk Ramadan ini malah sibuk perdebatan. Lu 11 apa tim 2 11 apa tim 23 lu? Saya habis ngaji ada bapak-bapak nanya, Pak Ustadz tim kunut apa enggak kunut? Ya, jadi kadang-kadang kita suka berdebat sesuatu yang memang sebenarnya perkara-perkara yang khilafiyah. Jadi bagi yang pengen lanjut nanti malam, apain lagi tadi? Tahajud, kalau nggak mau sholat sunnah mutlak, kalau nggak mau lagi niatin qiyamul lail, ya, yang nggak boleh witir 2 kali. Ya, yang nggak boleh witir 2 kali. Terus kemudian, ya, ketika setelah malam itu kita tarawih, kemudian Anda mau baca Quran, bagus, karena memang bagus ya baca Quran malam hari, karena malam itu memang ada keutamaan lebih Pak baca Quran tuh. Sampai dalam sebuah riwayat disebutkan as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Yaqulu siyam mana'tu aku melarangnya dari syahwat, aku melarangnya dari makan, maka nanti puasa itu akan ngasih syafaat. Mana'tu tu'amu syahwah fasyaffi'ni fi, izinkan aku memberikan syafaat tuh. Jadi puasa nanti bisa ngasih syafaat. Ya. Maka puasa akan berkata, aku melarangnya makan dan syahwat. Fasyaffi'ni fi, izinkan aku memberi syafaat atas izin Allah. Maka jangan main-main, puasa bisa ngasih syafaat. Kemudian kata Al-Quran, manatun naum bil lail, aku melarangnya tidur pada malam hari. Makanya ada keutamaan berdasarkan riwayat ini, baca Quran kapan tadi? Malam. Kapan aja baca Quran bagus. Ya, mau di mana aja kayak, yang penting nggak boleh di kamar mandi. Apalagi dibaca di waktu malam. Apalagi yang bisa sampai 100 ayat per malam. Ya, saya punya ibu kalau tahajud udah 200 ayat ya. Ya, Masya Allah. Luar biasa ibu saya. Ya. Ya. Jadi baca, kemudian habis tarawih Anda baca Quran, bagus. Ya. Dan baca Quran ini sudah dimulai di bulan Sya'ban. Maka ulama-ulama salaf menganggap Sya'ban ini bulannya Quran. Maksudnya mereka membaca Al-Quran sudah mulai di bulan Sya'ban. Tiap hari kita baca Quran, apalagi di bulan Sya'ban, karena Sya'ban adalah openingnya Ramadan setelah Rajab. Mudah-mudahan jadi biasa nanti baca Qurannya. Makanya sekarang konten-konten Al-Quran lagi banyak nih. Tadi saya lihat orang bikin konten bangun tidur lihat Quran, jalan lihat Quran, lagi di mana lihat Quran. Ya mudah-mudahan jadi kebiasaan baca Quran dimanapun kita berada. Dan kemudian masuklah kita pada sepertiga malam nanti. Sepertiga malam, silakan. Yang memang bisa sholat malam lagi, silakan sebanyak-banyaknya. Yang penting 2 salam, 2 salam, 2 salam. Ustadz kalau taraweh bagusan 4-4-3 apa 2-2? Sebenarnya hadis tentang 4-4-3 ini ada dari Aisyah.
Tapi ulama menafsirkannya berbeda-beda. 4 itu maksudnya begini, kalau Bapak sholat di Mekah Madinah itu 2 salam, lanjut 2 salam, setelah 4 istirahat sebentar. Itu maksudnya 4 tuh. Tapi tetap 2 salam sebentar istirahat sambil orang bisa minum tuh Bu, karena kan 1 jus lumayan ya, tapi kagak minum cendol, air putih biasanya ya. Ya minum, orang udah paham tuh, kalau begitu berarti baru 4. Tiba-tiba berapa menit, 5 menit mulai lagi 2 salam terus istirahat, lanjut witir ya. Jadi itu penafsiran tentang 4-4-3 tuh ya. Kalau witir langsung 3 boleh, ada riwayatnya 2-1 pun boleh ya. Intinya balik lagi bahwa malam adalah jihad kita dengan cara melaksanakan sholat. Tapi begitu sepertiga malam, ini jangan lupa, bukan hanya sholat, bagus lagi sholat, banyakin doa. Karena setiap malam Ramadan Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Siapa yang tahu di mana bapak ibu kita yang sudah mati letaknya? Nggak ada yang tahu. Kita cuma prasangka baik saja mereka dalam kebahagiaan. Maka minta kepada Allah, ya Allah, kalau orang tuaku berada dalam nikmat, mau angkat lebih tinggi. Tapi kalau orang tuaku berada dalam siksamu, ampuni dosanya ya Allah. Maka saya sudah suka doa begini Pak, Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan keluargaku, orang terdekatku dari api neraka. Minta malam itu doa yang banyak apapun, khususnya dibebaskan dari api neraka, karena berdasarkan riwayat apa tadi? Setiap malam Allah Subhanahu wa taala ya, walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kulla lailah. Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka, dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan nama bapak dan ibu sudah dicatat di malam itu dibebaskan dari api neraka. Ya, perjuangan suami istri yang paling berat itu bukan nafkahin anak. Perjuangan paling besar seorang suami apalagi membebaskan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Makanya nggak ada rumah sakit bapak, ibu, anak, nggak ada. Yang ada rumah sakit ibu dan anak. Kenapa? Karena bapak kagak boleh sakit. Karena kalau bapak sakit siapa yang nyari duit? Ya, coba lihat deh, rumah sakit ibu dan anak. Kita kan mikir kagak ada bapak, ibu dan anak. Apalagi besan tambahin, kagak ada. Yang ada rumah sakit ibu anak. Ternyata memang bapak kagak boleh sakit. Karena tugas bapak terlalu banyak. Yang paling berat tugas seorang ayah adalah membebaskan keluarganya dari api neraka. Gimana caranya Pak Ustadz? Apalagi anak Gen Z yang rada-rada. Makanya anak Gen Z pesantren gini bagus deh. Ya, pesantrennya nggak banyak, ya, sedikit tapi berkualitas. Dan jadi ulama semuanya. Jangan lu di sini pengen jadi dokter. Ya, udah banyak yang jadi begitu mah. Banyak Pak, orang di pesantren 300 orang lah alumni saya. Yang jadi ustadz paling cuma 5. Yang ngikutin sunnah ustadznya masih terseleksi lagi gitu loh. Ya, makanya Masya Allah ya, nih anak-anak begini kita dukung untuk menjadi para ulama. Nanti kalau udah selesai mau kemana, mau ke Yaman, ke Ma'rib, kemana nanti kita bicarakan ya. Banyak ya, mau ke Madinah syukur-syukur dan lain sebagainya. Dan tujuannya bukan jadi kontraktor. Jadi apa tadi? Udah Pak Ihsan aja kontraktor mah. Ya, jadi
ulama ya. Taib, balik lagi ya. Jadi mudah-mudahan ketika nanti sepertiga malam, sebenarnya gini Pak, cobaan tarawih itu tidak ada di malam pertama. Jarang. Cobaan tarawih itu ketika Anda puasa. Puasa, buka, banyak banget. Malah ada tahapannya. Kayak bank. Tahapan 1, kolek. Ya, tahapan 2 habis maghrib. Tahapan 3 habis tarawih. Makanya kenapa badan jadi ngantuk. Jadi ketika nanti tarawih yang berikutnya malam kedua kan puasa tuh, ayo buka tuh. Kebanyakan, makanya mendingan nanti makannya habis tarawih. Apalagi di masjid-masjid yang susah softnya. Di tempat saya itu Pak, orang sampai nggak pulang ke rumah. Di Bintaro, di Masjid As-Sof itu kalau kita datang pas Isya nggak ada tempat, susah. Karena itu kan masjid jadi kayak sentral banget. Jadi akhirnya gimana solusinya? Habis maghrib buka di mana? Di masjid, terus kemudian nunggu sampai Isya baru bisa dapat shop tarawih di depan. Nah, kalaupun ada orang yang buka di masjid ya jangan banyak-banyak, karena ternyata memang bikin ngantuk. Saya Pak, kalau mau tawaf, apalagi tawaf haji, saya pernah dapat saran dari dokter. Jangan jamaah disuruh minum teh manis. Jangan jamaah disuruh makan pedes-pedes. Jangan jamaah disuruh makan terlalu banyak dan minum terlalu banyak. Kenapa? Karena begitu mau tawaf bukan ngantuk. Beser, pipis, terus apalah. Pernah saya mau tawaf, Pak Ustadz, kayaknya kentut, mules. Pak Ustadz, begitu mau ayo siap semuanya, Pak Ustadz. Ya, nah, dan lain-lain dah. Kenapa? Pedas, manis, ternyata bikin, apalagi orang kalau tawaf kan udah kayak takut. Kenapa? Ini hal yang paling penting dalam umrah adalah tawaf. Makanya penting ketika kita mau ibadah jangan makan terlalu banyak, buka dengan manis-manisan yang terlalu banyak. Kemudian bukan gak boleh buka ya, silakan. Ya makanya Nabi nyontohin pakai apa tadi? Kurma. Dan kurma ganjil itu buat Idul Fitri Pak. Kalau orang kita kan ganjil. Ya 11, 21 juga ganjil. Jadi kalau hadis ganjil itu setahu saya itu untuk buka mau sholat Idul Fitri di mana? Di lapangan. Ya, termasuk kata Syekh Utsaimin. Tapi kalau makan kurma yang akhirnya jadi ganjil ya boleh-boleh saja. Intinya jangan terlalu banyak. Nah, kebanyakan pasti biasanya apa tadi? Ngantuk. Makanya waktu itu ada seorang syekh di Madinah memuji orang Indonesia yang tarawihnya kuat banget, padahal kakinya cuma 1, alias buntung kakinya. Semangat, maka padahal udah tua. Masalahnya berarti tarawih ini bukan masalah muda atau tua. Bagaimana cara ngatur makan, gimana cara kita ngatur waktu termasuk tidurnya. Jadi balik lagi Ibu sekalian muliakan Allah. Ternyata di bulan Ramadan ini kita bukan hanya bicara ibadah banyak, tapi juga benar-benar harus ngatur pola hidup. Ya, kan ada ibu, dan jangan niatin puasa pengen langsing, nggak boleh. Ya, tiap habis buka nimbang. Ya, maka itu yang bukan imanan wahtisaban. Itu tuh bonus. Niat puasa apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallah bizalika wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, maka 1 hari itu dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Itu puasa apa aja Pak? Apalagi puasa
Ramadan. 1 kali puasa 70 tahun perjalanan dari api neraka dijauhkan. 30 hari Anda puasa 2100 tahun Allah jauhkan dari api neraka. Tapi catatannya apa? Catatannya adalah ya fi sabilillah, di jalan Allah. Pengen mendapatkan ridhonya. Maka butuh ilmu sebelum Ramadan datang. Banyak ustadz-ustadz ketika Ramadan nanti nerangin, Pak, lagi taraweh malam pertama, nerangin apa? Nerangin puasa begini, puasa begini, puasa gini. Anda udah ngerti sebelum dia ngomong. Jangan sampai, oh baru tahu itu. Ya Allah, dia dengerin datang hari ke-11. Jadi makanya al-ilmu qabla al-amal, berilmu sebelum beramal. Dia menyaksikan kebenaran, akan tetapi dia pun mengilmui kebenaran tersebut. Maka butuh ilmu sebelum beramal. Maka banyak banget PDF beredar nanti dari Ustadz Fulan yang sesuai sunnah, banyak nanti yang mau saya kirimin ke admin, saya kirimin ke Bu Nana atau Pak Isan atau Teh Rina, ibu-ibu yang mau, masalahnya dibaca apa kagak itu aja. Ya, cuma iya kan gaya doang. Minta Pak Ustadz. Apalagi PDF kan udah digini-giniin Bu. Ya, apalagi yang matanya memang susah gitu loh. Ya, taib. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak Ustadz, bolehkah ibu-ibu salat taraweh betul di masjid? Sedangkan ibu-ibu itu bagus ya sholat di rumah. Intinya yang terbaik ibu-ibu sholat di rumah. Tapi bagi ibu-ibu yang mau ke masjid, ya, yang mau ke masjid boleh. Kenapa? Satu, mungkin bacaan ibu nggak nyaman di rumah, betul nggak? Nah, ibu kan kalau dengerin imam enak. Apalagi sekali-kali tuh ke Masjid Baitur Rahman, belakang pedek, ngambil Ustadz Syekh dari Madinah. Bacaannya 1 juz, itu satu juz itu selesai dalam 11 rakaat, tapi kagak kerasa capek karena bacaannya enak, indah, masya Allah tuh, betah banget itu, ya betah banget. Maka kalau bisa ya pasang dah, ya nggak usah ngambil dari Madinah, nggak apa-apa, yang penting imamnya bacaannya bagus, ya. Kenapa? Karena bacaan bagus itu kadang-kadang nambah semangat. Makanya ibu-ibu yang di rumah, di rumah, ya ibu kan kalau di rumah ya bacanya itu aja kan. Pasti bacaannya ya itu, jadi kagak nyaman, maka boleh ke masjid. Apalagi di masjid ada tausiah, nambah ilmu. Apalagi ketemu dengan sesama kaum muslimin, salaman, ngapusin dosa. Tapi yang terpenting lagi buat para DKM, penting dipisahkan pintu laki-laki dan pintu perempuan. Pisah Pak Ustadz, sholatnya begitu nyari sendal bareng. Ya, nah ini ya penting ya, pintu laki di mana, pintu perempuan di mana. Jadi kalau bisa terpisah. Ustadz, boleh nggak perempuan ngadain sholat ya dengan imam perempuan dan atau imam satu laki-laki khusus perempuan? Boleh. Ya, tapi tentunya repot nyari masjid khusus perempuan. Ya, atau di rumah siapa sholat tarawehnya yang rumahnya mungkin besar, atau di aula khusus perempuan, imamnya boleh perempuan yang hafizah, atau imamnya satu laki-laki dibolehkan. Dalam kitab Sahih Fikih Sunnah komplit dibahas tentang masalah itu. Balik lagi, satu, bagi ibu-ibu yang mau ke masjid karena mungkin di rumah kurang khusyuk, ya maka silakan ke masjid. Tapi catatannya satu, nggak boleh dandan, ya kayak orang jatuh dari motor merah gitu ya. Dua, nggak boleh pakai minyak wangi kecuali minyak wangi kesehatan, fresh care, caplang, obat gosok, ya.
Terus kemudian lagi jangan sampai berbaur laki dan perempuan. Bagus diatur. Cari masjid yang memang menyediakan fasilitas itu. Kemudian gak ada fitnah, maka dibolehkan, silakan untuk tarawih ya di masjid. Terus kemudian ada satu masalah tarawih, nggak boleh booking tempat di masjid. Kadang-kadang ibu-ibu datang maghrib nyuruh anaknya suruh naruh sajadah di pojok deket tiang ya, sehingga dia booking tempat itu nggak boleh. Ada larangan booking tempat di masjid kecuali imam. Ya kalau imam masa dipindah-pindah gitu ya. Ya, nah ini banyak nih. Ya, bahkan ada orang tua sholatnya di pojok, boy. Di situ aja istiqomah dia. Begitu tempatnya diambil orang, tempat gua nih gitu loh ya. Udah ada sajadahnya, nggak boleh booking tempat di masjid. Dan penting lagi taraweh, ini yang susah Pak, merapatkan shaf. Apalagi ibu-ibu, karena bawa sajadah sendiri, bawa tumbler sendiri, bawa tas sendiri, sehingga akhirnya banyak shafnya terputus. Ya makanya kalau ada koordinasi perempuan, kan perempuan biasanya di mana? Di atas ada koordinasi perempuan yang tugasnya merapikan shaf ibu-ibu. Ayo rapat ibu-ibu shafnya. Ya kalau bisa mah ya mungkin daripada tas itu ngalangin ya, ada kotak kali tuh kayak di tempat olahraga, ada nomornya. Ya silakan, biar apa tadi tidak menghalangi. Bahkan kadang-kadang sajadah jadi menghalangi shaf berjamaah. Padahal sajadahnya jelek, bagusan karpet dia. Apalagi di Masjid Nabawi pakai sajadah. Ya Allah Pak, karpet Masjid Nabawi mahal. Sajadah dia 25.000 serauk. Ya. Ya. Jadi mendingan gak usah bawa sajadah. Kalau akhirnya sajadah itu jadi mutus shaf. Ya kan tahu mutus shaf itu bisa membuat orang pecah hatinya, berbeda hatinya. Alias apa? Gampang tersinggung. Ya, maka di masalah shaf ini bukan masalah biasa, bukan masalah fisik, tapi ternyata urusannya ke hati. Kemudian kalau rame itu masjid, nih penting, pundak dilunakkan. Apa maksud pundak lunak? Siap-siap rapat. Jangan sampai akhirnya ya terhalang dia nggak mau rapat kadang-kadang orang. Maka kalau shaf penuh ya geser-geser kanan kiri. Jangan sampai kekeh kagak mau gerak dia. Ya. Makanya saya pernah tuh ada orang. Saya kalau masuk ke situ bisa dah. Cuman dia kudu geser dikit. Pak geser Pak, dia diem baik. Pak geser Pak, diem. Pak geser Pak, akhirnya gerak juga dia, tapi sambil begini. Sambil ngecek, sambil pindah gitu loh. Malah ada yang batalin, langsung dia ngomong, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini gara-gara 3 kali gerak batal ini kayak gini nih. Padahal dia boleh bergerak karena itu ada kebutuhan pengen supaya orang dapat shafnya. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tarawih tahun ini bisa pol. Ya, bisa sampai akhir Ramadan. Ya, bisa Masya Allah yang ternyata ngapusin dosa. Kemudian juga mudah-mudahan Anda bisa hatam lebih banyak, walaupun tidak pakai bacaan kita tapi pakai bacaan imam. Dan tarawih ini Bu penting ya juga ngatur suara. Jangan sampai berisik ibu-ibu nih. Di Raudhah aja ibu-ibu mau berisik. Ya, yang kagak ada nabi, kuburan yang ada nabinya gitu loh. Ya, maksudnya masjid yang ada nabi di situ berisik. Maka jangan berisik di masjid. Ada larangan menjadikan masjid seperti pasar. Ya, ibu-ibu kan kalau ketemu heboh, naruh tas juga pakai ngomong, apa gitu pakai ngomong. Ya, ngapa sih? Ya, naruh aja gebrek gitu loh. Ya. Dah. Kemudian juga ya tarawih ini Masya Allah
Mudah-mudahan dengan tarawih ini Anda bisa menjadikan ajang buat laki-laki khususnya rajin ke masjid. Mudah-mudahan awal. Makanya nggak boleh sombong ya. Hati-hati. Romdoni. Maksudnya spesialis Ramadan. Jangan, nggak boleh begitu. Ya, begitu ada ibu-ibu yang jarang ke masjid, jarang talib. Siti Romdoni ya. Nggak boleh. Ya, jadi orang kesinggung nanti Pak. Ya, harus Masya Allah, ayo, welcome. Ya, malah buat pengurus, kadang-kadang ibadah jadi sombong loh, betul nggak? Karena merasa bapak udah jadi member masjid, begitu datang temannya yang jarang ke masjid, alhamdulillah akhirnya dapat hidayah. Itu bagus Pak, cuman nyakitin. Itu nonjok tapi pelan gitu lah. Ya, jadi Masya Allah, ayo, ya, jangan tumben, jangan. Orang bisa sakit hati loh Bu. Kita nggak tahu ucapan kita ini di hati dia sedalam apa berefeknya. Tahu-tahu akhirnya besok, nggak. Akhirnya di grup WA keluarga pun keluar stiker, Afwan Analef, Afwan Analef. Ya, makanya memang orang-orang awam butuh. Makanya saya punya jamaah, walaupun dia bercadar, Masya Allah. Nyambutnya tuh halalayo ya kan nggak kelihatan senyumnya tapi kelihatan dari matanya, ungkapannya. Sama bapak-bapak juga panitia nanti Masya Allah ahlan, ayo ya supaya apa, dia nyaman. Mudah-mudahan nanti dengerin ustadz ceramah, sholat, bisa jadi itu memberikan dia hidayah. Ya, hati-hati ada kesombongan dalam tarawihmu. Taib. Kemudian lanjut tadi yang terputus, ya, malam sebelum tidur boleh baca Al-Qur'an. Di sini bagus ngamalin zikir-zikir di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini pahala luar biasa, apapun berlipat ganda, maka zikir-zikir sunnah Nabi layak untuk diamalkan di bulan Ramadan ini. Apa contohnya? Zikir sebelum tidur. Ya, baca Al-Kafirun, baca Al-Muluk. Mudah-mudahan jadi kebiasaan. Banyak zikir-zikir sebelum tidur. Ya, bukan hanya ayat kursi, kulhu, falak, annas saja. Banyak zikir-zikir sebelum tidur. Seperti Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika lamal ja'a wa laman jaminka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Siapa yang baca zikir itu sebelum tidur lalu dia mati malam itu, mata alal fitrah, dia mati dalam keadaan fitrah. Itu jarang ada yang hafal zikir itu kan. Ya, coba nanti saya kirim, bisa dikoleksi. Ya mudah-mudahan diamalkan. Ya, kadang-kadang kalau ngasih-ngasih gitu saya suka ya dari koleksi kadang-kadang. Ya, bagus diamalkan. Apalagi baca alhamdulillahilladzi kafani wa awani, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, alhamdulillahilladzi manna 'alaihi wa afdal. Allahumma inni as'aluka bi izzatika an tujannini minan nar. Siapa yang baca itu sebelum tidur, maka dia telah berzikir dengan zikir seluruh makhluk. Bapak Ibu kan doyan kalau ada modal dikit untung gede. Ini Pak, baca zikir itu seperti zikir dengan zikir seluruh makhluk. Pertanyaan saya, seluruh makhluk Allah banyak? Cukup diwakili dengan zikir tadi. Itu zikir sebelum tidur yang jarang diamalkan. Orang kan taunya ya ayat kursi, kul falak, anas. Anak gue juga bisa, anak SD juga bisa. Sudah saatnya sunnah-sunnah sebelum tidur diamalkan. Baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, baca Al-Kafirun, baca lagi bismika Allahumma amutu wahya. Udah mulai dibalik itu. Jangan ahya wa amut baik, amutu wahya yang Bukhari. Itu kan dari kecil ahya wa amut, boleh dari riwayat Abu Daud. Tapi sekali-kali bismika Allahumma amutu wahya, bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu, in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Itu zikir bagus banget sebelum tidur. Ya Allah, kalau aku hidup jaga aku, kalau aku mati ampuni dan kasih rahmat. Banyak Pak zikir-zikir sebelum
tidur bahkan lebih panjang bisa dari zikir pagi dan sore. Cuman masalahnya banyak orang yang belum belajar zikir sebelum tidur. Nah, mudah-mudahan nanti begitu saya kasih ya, diapain? Diapalin, diamalin apa dikoleksi? Ya, mudah-mudahan diamalin. Apalagi di bulan apa tadi? Ramadan. Bayangin zikir-zikir tadi, malam itu mati. Masya Allah, Anda menutup hidup Anda dengan zikir-zikir yang luar biasa. Udah baca, siapa yang baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah kan dicukupkan. Dicukupkan apa? Banyak penafsirannya. Mudah-mudahan ditampuni dosanya. Ya, barang baca Al-Kafirun, dihindari dari syirik. Barang siapa yang banyak banget zikir sebelum tidur tuh. Ya, apalagi ditambah dengan Al-Muluk dan As-Sajadah. Udah berapa tuh? Ya, itu dilakukan di bulan Ramadan. Kita lagi bercerita Ramadan di atas rata-rata. Ramadannya VIP, bukan Ramadan orang awam. Kalau Ramadan orang awam cuma nahan syahwat dan makan. Kita enggak, mulut nahan, semua nahan, bahkan hati dan pikiran nahan. Kita puasanya khas bil khas, orang khusus VVIP. Kalau bicara, makanya kata Syekh Nasir As-Sa'di, jangan minta hanya ketemu Ramadan, tapi minta berkah di bulan Ramadan. Maka kalaupun mau doa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa barik li fih. Ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan dan berkahi aku di bulan Ramadan. Ingat, yang ketemu Ramadan banyak, betul? Itu begal-begal juga nanti ada bulan Ramadan, tapi enggak berkah. Banyak yang ketemu Ramadan tapi tidak berkah. Kita bukan hanya ketemu tapi apa tadi? Berkah. Gimana caranya Pak Ustadz bertambahnya kebaikan di bulan Ramadan? Tadi amalkan sunnah-sunnah Nabi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan jadi kebiasaan. Apalagi zikir sebelum apa tadi? Tidur. Kemudian nanti kan ibu bangun tuh malam. Ya. Ibu bangun malam. Terus ya bangun ngapain? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya tadi pagi baca sambil jalan ke sini, saya baca tulisan bahaya orang bangun tidur langsung jalan. Apalagi langsung lari. Bahaya, bisa jantung katanya. Makanya saya mikir, benar juga. Tadi solusinya gimana? Duduk sebentar. Ya, lalu tarik napas berapa detik baru jalan. Ternyata itu berefek begini, jantung jadi begini. Sadaqallahul azim. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngusap muka sambil baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihun nusyur. Apalagi ditambah alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azinali bizikri. Apalagi ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian istighfar, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Itu doa. Apalagi ditambah lagi baca 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Pertanyaan saya, sunnah itu jarang diamalkan. Sunnah apa tadi? Bangun tidur. Ibu tahunya kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama doang. Itu juga kalau yang merasa paling solehah banget tidak. Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, tuh zikir habis apa tadi? Bangun tidur. Ya, mau minta lagi Pak Ustadz, saya kasih. Ya, PDF-nya. Masalahnya dibaca, diamalkan atau tidak. Bangun tidur, baru deh siap-siap. Ustadz, saya suami istri, malam hubungan suami istri. Gimana sahur? Nah, di sini pokoknya. Yang bisa mandi ya silakan. Tapi nggak ada hubungan mandi dengan puasa. Anda azan masih junub pun tetap sah. Yang penting nggak boleh makan.
Tapi yang masalahnya bapak-bapak nggak bisa ke masjid, betul? Ya. Kemudian ibu sahur, ingat sahur itu barokah. Makanan sahur itu barokah. Apalagi makanan sahur Anda didoakan, apalagi makanan sahur Anda ada hubungannya dengan memperlama puasa. Maka jangan sampai nggak makan sahur, minimal air putih. Satu apa air putihnya? Ya bebas cukupnya, ya. Jadi makan sahur itu barokah. Maka jangan barokah ini dikotori dengan hal-hal yang salah seperti nonton TV. Lihat nanti sahur acaranya. Kuis, hadiah. Ya, ketik WA. Orang makan sahur tapi dengar lawakan. Keselak iya. Ingat makan sahur itu barokah, dan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mutasakhirin. Allah dan para malaikatnya bersolawat buat orang yang makan sahur. Berarti apa? Kalau Allah bersolawat buat yang makan sahur berarti pahala, rahmat. Kalau malaikat bersolawat berarti malaikat doain kita, ampuni dia ya Allah. Jadi ternyata kalau kita makan sahur diapain tadi? Didoakan oleh Allah dan malaikat. Jangan anggap remeh makan sahur. Ya, siapkan sahur Pak Ustadz. Ya, kemudian nggak bisa, ya kalau bisa tahajud silakan, qiyamul lail. Yang belum witir karena mungkin tarawihnya di rumah, ya witir. Jangan lupa tadi perbanyak doa. Kenapa? Karena itu waktu sepertiga malam di mana Allah turun ke langit dunia. Maka berdoalah kepada Allah. Termasuk doa apa tadi? Minta dihindari dari api neraka. Apa aja doa? Nah, kalau mau lagi boleh, udah saya siapin poster-posternya. Ya, ibu-ibu yang mau poster doa-doa bagus, catching, udah diwarnain, udah apalah. Segitu tuh baiknya saya. Ya, biar kan kalau doa tulisannya hitam putih males sekali ibu gitu ya. Ini mah warna-warni, pink, ungu, apalah sesuai baju. Ya, tinggal masalahnya mau baca apa kagak tuh doa. Nanti saya kirim 10 dulu. Mudah-mudahan 10 ini dibaca bisa hafal. Pak, Bu, saya kaget, saya menghadiri sebuah acara judulnya Goodbye the Senior. Apa artinya? Ternyata itu selamat tinggal perpisahan buat ibu-ibu yang sudah hafal doa 100 doa. Jadi saya ada istri saya ada kelas, ibu-ibu hafal 100 doa, udah dilepas tinggal ngamalin, tinggal ngajarin. Udah berapa? 100, dan jumlahnya berapa orang Pak? 50 orangan. Doa makan Pak Ustadz? Bukan. Doa-doa yang orang jarang amalkan yang saya tadi baca tuh. Zikir sebelum tidur yang orang jarang amalkan. Itu ibu-ibu bukan bapak-bapak. Berapa orang tadi? 50 orangan. Udah hafal berapa tadi? 100 doa, Masya Allah. Nah nanti ibu-ibu saya kasih doa-doa. Tolong ditagih ya. Tapi ditagihnya jangan kayak nagih ini. Ya nagih utang. Ya. Nanti 100 doa itu nanti 10 doa dulu deh, 10. Nanti ibu bisa baca doa-doa yang penting. Nanti saya akan kirimkan. Doanya silakan dibaca ya. Kalau bisa sih bagusnya lagi tahajud. Bagusnya lagi dibaca lagi sujud. Bagusnya lagi sebelum salam. Enggak bisa juga ya habis sholat. Apalagi ini sepertiga malam, maksudnya sepertiga malam habis sholat malam. Baca deh tuh doa-doa tadi. Mudah-mudahan dibaca sering jadi apa? Hafal. Ya seperti doa Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka bi 'abduka sa'ala nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'aza minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa likal balag wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini doa keren Pak. Ini saingannya Rabbana Atina. Apa tuh? Ya Allah, aku meminta segala yang dipinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku meminta perlindungan dari semua yang diminta perlindungan oleh
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an, kaulah penolong, walikal balag, yang engkau yang bisa mengabulkan, wala haula wala quwata illa billah. Itu kan doa keren banget, Pak. Ya, kita minta apa yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak doa-doa yang indah. Saatnya Ramadan ini bukan hanya berdoa, tapi mengamalkan doa-doa yang hebat-hebat. Ingat, Anda bukan berada di bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Muharram. Anda berada di bulan yang berkah, yaitu bulan Ramadan. Saatnya banyak kebaikan. Bukan hanya kebaikan buat orang-orang, sedekah, fakir miskin, tapi kebaikan buat diri kita. Apa? Ibadah dan mengamalkan doa-doa. Apalagi Pak Ustadz, nanti sepertiga malam istighfar yang banyak. Ya, kemudian jangan lupa siapin sahur. Ibadah anak-anak kagak ada sahurnya. Ya, kadang-kadang keenjoyan ibu-ibu deh tuh. Ya, sibuk kajian, lupa. Ya, sama laki. Ya, lupa. Ya, sibuk itikaf 10 hari terakhir kagak izin. Ya, pulang udah ada yang ganti, rasain lu. Ya. Ya. Jadi terus sahur, ya udah siapin. Sahur juga sebenarnya ada hadisnya kurma, Pak. Dan sahur itu paling bagus diakhirkan. Ya, seukuran 50 ayat Quran. Mungkin ya sekitar 10 menit, 20 menit sebelum azan. Apa tujuannya? Memperlama masa kenyangnya. Ya, jadi kan kalau yang makan sahur pasti lebih lama, di akhir lebih lama ada tuh. Yang sahurnya jam 1, mie tek-tek, ya, itu pasti cepat laparnya. Makanya mengakhirkan sahur dengan tujuan memperlama kenyangnya sehingga memperlama puasanya. Ya. Terus kemudian Pak Ustadz, ya, buat yang mandi junub silakan mandi. Tapi yang enggak sempat boleh makan sahur dalam keadaan apa? Junub, tapi sunnahnya dia berwudu sebelum makan. Jadi sunnahnya wudu sebelum makan bagi orang yang apa tadi? Junub. Ya. Kemudian ya ketika sahur balik lagi, ya. Ini sahur ini balik lagi ya kekenyangan, jangan. Yang akhirnya kagak bisa subuh ke masjid. Ingat, tujuan sahur ini salah satunya ngajarin kita untuk bangun malam sekaligus untuk bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Ya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahur itu barokah. Sahur itu bahkan dalam sebuah riwayat diberikan kepada umat Nabi Muhammad saja. Kalau orang dulu katanya buka sekalian sahur, Pak. Buka sekalian sahur. Maksudnya nggak ada sahur kayak kita. Kita kan buka ada, sahur ada. Ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sahur pembeda dengan ahli kitab. Maka jangan remehkan makan sahur. Dan penting lagi, jangan berisik ketika di waktu sahur. Ini kadang-kadang pada manggilin tetangga. Bu Ani, masak. Yang wayak di masjid-masjid itu, sahur. Sahur. Kan di waktu itu ada anak kecil yang harus tidur. Ada mungkin orang sakit yang harus tidur yang enggak berpuasa. Enggak boleh mengganggu orang lain, ya. Taib. Ya, itu masalah qiyamul lail sudah tadi. Kemudian masalah apa tadi? Sahur, ya. Kemudian masih ada sisa waktu. Ingat, imsak itu azan. Saya ulangi, imsak itu apa? Azan. Ya, enggak ada zaman Nabi. Imsak. Imsak. Zaman Nabi itu imsak itu Allahu Akbar, itu imsak. Makanya ada azan 2 kali. Azan yang pertama dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum yang orang buta, itu berarti azan pertama. Kalau Bapak di Mekah Madinah biasa dengerin azan pertama, yaitu waktu sahur, waktu tahajud, baru azan kedua. Azan kedua ini
tanda sudah masuk subuh, berarti sudah imsak. Ustadz, katanya kalau kita misalnya lagi minum, ya, terus azan, habisin yang ada di tangan, katanya Pak Ustadz. Ini ulama berbeda pendapat sebenarnya. Habisin yang ada di tangan, kalau yakin itu belum waktunya. Ya, tapi kalau sudah yakin ya berhenti. Ya, jadi lagi sahur tuh megang galon. Kan yang ada di tangan Pak Ustadz gitu ya. Yang ada di tangan megang, semua dipegangin. Begitu azan, wah sempetan gitu. Ya. Saya ulangi ya, memang ada riwayat ya, akan tetapi ulama berbeda pendapat tentang gimana kalau kita lagi apa tadi? Sahur, kemudian azan. Maka katanya selesaikan yang ada di tangan. Ini ada banyak perbedaan pendapat. Salah satunya kalau waktu azannya belum jelas. Kadang-kadang kan azan suka beda-beda, Bu. Di aplikasi kan suka beda sama yang kenyataannya. Ya, maka kalau saya pribadi lebih baik hati-hati ya, sebelum azan sudah persiapan. Makanya di kita 10 menit sebelum azan itu maksudnya persiapan untuk siap-siap imsak. Ya. Ustadz, ya harus sikat gigi ya? Enggak harus. Ya, intinya sikat gigi itu dibolehkan bagi orang walaupun sedang berpuasa, yang penting aman dari masuknya cairan. Makanya orang-orang sono pakai siwak. Dan siwak ini dibolehkan walaupun lagi berpuasa. Ya, siwak ini dibolehkan. Cuman ada pendapat mazhab siwak itu cuma sampai tengah hari. Kenapa? Karena kalau pakai siwak mulutnya jadi kagak bau. Karena baunya orang puasa lebih wangi daripada minyak kasturi. Cuma masalahnya ternyata baunya bukan dari mulut, tapi dari mana? Dari perut yang kosong. Makanya saya termasuk yang berpendapat boleh bersiwak walaupun sedang berpuasa dan jam berapa aja. Yang penting ya jangan dimakan kayunya kan gitu loh. Ya, yang penting aman dari apa tadi? Aman dari tertelannya dengan odolnya, ya. Apalagi sikat giginya ketelan, ya. Dah. Taib. Masih ada waktu 15 menit, ya. Insyaallah nanti kita bahas lagi. Mudah-mudahan masih ada satu pertemuan lagi. Walaupun di bulan Ramadan enggak apa-apa ngaji ya. Ya, tadi awal mungkin saya juga udah selesai kalau 10 hari akhir udah nggak kajian lagi. Ya, coba ditanya atau nanti ya makasih. Kalau ada grup apa ya, kita nanti dititipkan pertanyaannya kepada Teh Nana atau Teh Rina atau Pak Ihsan tentang kasus-kasus bulan Ramadan ya, yang mungkin saya lupa atau saya belum bahas. Tapi kita tadi baru bahas tentang apa? Saya tidak bahas keutamaan puasa Ramadan, pasti banyak lah. Ya, pasti akan sering nanti ada dengar. Tapi yang saya bahas tadi apa tadi? Tarawih biar semangat. Kemudian malam tadi kalau bisa hidupkan sunnah Nabi. Nanti ya PR saya, utang-utang saya diiniin. Ya, yang zikir sebelum tidur, zikir setelah bangun tidur. Ya, Masya Allah, apalagi dihidupkan di bulan Ramadan. Pak Ustadz, mohon dijelaskan kenapa suami istri tidak batal, karena kalau kita menjelaskan kepada teman, loh ini hubungannya sama apa nih? Coba yang nanya yang tentang tadi dibahas. Mereka bilang dalilnya apa kalau suami istri tidak batal? Ya, intinya ibu-ibu tanya aja sama dia dulu. Emang apa dalilnya? Suami istri batal. Ibu ditanya balik aja, pasti dia juga bengong. Iya kan ya. Jadi sebenarnya ini sambil nunggu ibu-ibu yang nanya, coba yang nanya tadi yang dibahas ya. Nanya yang dibahas apa tadi? Pokoknya yang tentang puasa dah tanyanya ya. Tapi intinya suami istri tidak batal ini ya ada di dalam sunnah Nabi SAW, karena Nabi pernah megang Aisyah padahal Nabi lagi sholat ya, kakinya waktu itu. Kemudian Aisyah juga pernah megang Nabi. Aisyah nyari-nyari Nabi dan waktu itu gelap.
akhirnya Nabi kepegang apa? Kakinya. Kemudian juga para Nabi pernah dalam riwayat itu Bukhari Muslim. Kemudian Abu Dawud Nabi kalau ke masjid cium istrinya dan tidak berwudu lagi. Ya, itu dalil 3 Bukhari Muslim dan Abu Dawud tentang. Coba sekarang tanya sama dia, lu apa dalilnya suami istri kagak batal? Dibengong lagi nanti. Ya, ada lagi yang mau nanya tentang masalah Ramadan? Coba. Ya silakan. Nggak ada niat dilafazkan, itu cuma satu. Lagi mau haji dan umrah. Ya. Niat sholat juga di hati, Pak. Dan ingat, niat itu al-qasdu wal azmu, kata Ibnu Qayyim. Niat itu keinginan dan kemauan. Jadi Bapak punya keinginan dan kemauan berarti udah apa? Niat. Orang kita kadang-kadang mau safar aja ribet, Pak. Niat sholat duhur digabung dengan asar di waktu asar. Orang udah sujud di masih niat gitu loh. Ya. Dalam hati. Jadi keinginan itu adalah niat. Al-qasdu wal azmu. Saya tanya, emang ada bapak-bapak yang punya mengerjakan sesuatu tanpa keinginan? Gak mungkin. Pasti semuanya pakai keinginan. Dan keinginan itu adalah apa tadi? Niat. Kalaupun mau niat, bukan diucapkan tapi di dalam hati. Niat yang diucapkan hanya lagi umrah dan haji doang. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan niat dulu di hati baru labbaik Allahumma umratan, baru ngomong begitu. Ya. Ada lagi Ibu-ibu? Mbak ya. Kalau Ramadan baca aja, Pak. Ya, baca aja walaupun nggak ngerti artinya. Kalau bisa sekali-kali nanti ada 1 ayat 2 ayat dibaca tafsirnya, bukan terjemahnya. Ya tafsirnya supaya paham. Jadi Bapak Ibu, bagusan mana Ramadan itu? Ngapalin Quran, baca Quran, apa memahami Al-Quran? Yang setahu saya baca. Ya, baca. Karena terus kalau bisa digabungin syukur-syukur. Misalnya antara maghrib ke isya sambil nungguin isya, Bapak baca 1 ayat yang Bapak baca, kalau bisa baca tafsirnya bukan terjemahnya. Kadang-kadang baca terjemah juga Bapak belum ngerti. Maka baca tafsirnya bagus, ya. Bapak nggak usah beli buku tafsir. Ini ketik di internet Bekal Islam. Di situ Ustadz Firanda bikin website, ya, salah satunya tentang tafsir, ya. Bapak mulai dari juz amma aja tafsirnya. Dari mulai An-Nas, Falak. Nah, cuman kalau tafsir itu nggak bisa sering kita baca karena butuh waktu tenang. Ya, tapi kalau ditanya mana bagusan, mendingan mulai ini waktunya baca Al-Qur'an, ya. Kayak ibu-ibu yang udah baca Quran nih, ya. Kalau ibu udah baca Quran, Ustadz, saya udah juz 15 sekarang. Begitu Ramadan masuk dari awal lagi apa lanjut? Lanjut aja. Kenapa? Karena takutnya ibu selesainya juz 15 lagi. Jadi ini kagak beres-beres gitu loh. Ya. Lanjut. Ada lagi Bapak-bapak? Pak Ustadz. Ya. Ada kedengeran. Gak apa-apa boleh. Tapi baca Quran tadi, ya. Baca Quran yang make gadget ini kan Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, masih ada perdebatannya. Makanya dibolehkan buat imam, ya, buat imam karena biar hatam Al-Quran. Nah kalau ibu, kalau sekali-kali boleh. Akan tetapi kalau kebiasaan, karena mata jadi nggak ke tempat sujud jadinya. Kemudian ada gerakan-gerakan. Apalagi pakai handphone, muncul gadget, muncul notifikasi. Apalagi yang Shopee yang itu deh ya. Ya, apa sih ya? Ya apa yang enggak gitu ya dan lain-lain. Ya. Terus kalau yang pakai Quran juga
kadang-kadang bergeraknya banyak, makanya bukan nggak boleh. Ulama masih berbeda pendapat untuk sholat wajib, tapi sholat sunnah boleh. Tapi kalau keseringan banyak gerakan-gerakan dan mata jadi nggak ke tempat sujud, ya. Jadi kalau sekali-kali boleh. Dan bagaimana lanjut? Ya diniatin aja, lanjutin. Diniatinnya lanjutkan bacaan. Pak, khatam Quran itu kalau bisa ya alhamdulillah, tapi jangan diakalin. Karena ada ibu-ibu yang akalin. Kumpul 20 orang. Ibu baca juz 1 ya, ibu baca juz 2, ibu baca juz 3. Nanti hari Jumat kita kumpul hataman. Itu baca Quran namanya, bukan hatam. Nah makanya buat ibu-ibu bisa gabung di tilawah Zayan Akhwat yang ada istri, yang dibikin oleh istri saya. Itu sudah mulai nanti baca Quran di bulan Sya'ban. Jadi mungkin targetnya bisa 2 juz sehari. Ya, nanti yang baca yang udah lancar, ibu tinggal ngapain tadi? Dengerin. Nanti bisa daftar siapa yang mau ikutan, ya. Sudah banyak pastinya membernya. Nanti jadi yang baca yang pinter-pinter, yang lain tinggal apa tadi? Dengerin saja, ya. Taib, ada lagi buat bapak-bapak? Ibu-ibu, selesai taraweh. Urusan taraweh selesai. Ya. Jangan, jadi lebih baik kalau sajadah ngapain tadi? Memperhambat shaf, lebih baik jangan bawa sajadah. Itu tumbler nggak usah dibawa juga, karena di masjid ada aqua. Ya, yang penting nggak menghalangi. Karena agak susah Pak kalau bawa gitu-gituan. Bawa tas gede-gede juga, apalagi bawa leker. Ya, akhirnya bisa menghilangkan kesempurnaan salat. Ya. Ada lagi yang nanya? Ya. Puasa Sya'ban bagus malah, tapi nggak usah sampai sebulan. Bagi yang sudah terbiasa silakan puasa di bulan Sya'ban sebanyak-banyaknya. Nanti nyambung Ramadan bagi yang biasa. Kalau yang nggak biasa, jangan berpuasa mendekati Ramadan buat persiapan. Tapi yang puasa qadha, dia harus tetap bayar puasa walaupun besok Ramadan. Paham nggak? Misalnya besok Ramadan Jumat, maka Kamis dia Rebo masih tetap puasa. Puasa apa tadi? Puasa qadha. Gimana kalau kagak selesai Pak Ustadz puasa qadhanya? Maka dia satu tobat, karena ini termasuk perbuatan melalaikan. Yang kedua, kalau di pendapat mazhab Syafi'i dia bayar fidyah. Fidyah ini bukan fidyah selesai, fidyah kemudian ketiga dia gabung dengan Ramadan berikutnya. Kan pasti utang lagi kan? Ibu-ibu yang masih haid, ya, maka hutang masa lalu dan hutang yang baru. Tapi kalau pendapat yang lain cukup tobat saja, kemudian puasa di bulan berikutnya setelah Ramadan. Jadi tidak hilang. Ya, ingat ya, kalau sholat Anda tinggal tobat, pernah ninggalin sholat tobat, jangan ulangi lagi, perbanyak sholat sunnah. Tapi kalau puasa harus diganti. Ya, makanya kalau ibu-ibu meninggal, suami banyak nangis. Ya, sebabnya apa? Karena banyak utang puasanya. Karena siapa yang bayar? Suami dan anak-anaknya. Ya, makanya ibu-ibu coba kasih tahu anaknya yang perempuan. Ya, banyak ibu-ibu yang kadang-kadang perhatian sama puasanya sendiri, lupa anaknya belum bayar utang. Coba yang punya anak-anak gadis tanya di WA berapa lagi utang puasanya. Karena banyak ibu-ibu yang nanya sama saya penyesalan tentang hutang-hutang puasa di masa muda yang belum dibayar. Betul? Ya, dan banyak korbannya kan. Ya, makanya penting mengingatkan anak-anak tentang puasa qadha. Ya, jadi ibu-ibu yang mau yang sudah biasa puasa silakan Senin Kamis di bulan Sya'ban. Gak ada puasa khusus di bulan Sya'ban. Ya, nisfu Sya'ban Pak Ustadz, nisfu Sya'ban itu ibu-ibu sekalian, ya, yang setahu saya yang ada riwayatnya itu jangan menyekutukan Allah dan jangan bermusuhan. Ya, jangan menyentuhkan Allah dan jangan bermusuhan. Kalau Ustadz baca ini nggak ada dalilnya. Ya, pokoknya intinya Sya'ban ini adalah openingnya
Ramadan, para salaf dulu udah membiasakan diri di bulan Sya'ban ini untuk ibadah menjelang Ramadan, karena mereka menganggap ini bulannya nyiram. Ingat, bukan nanam harusnya Rajab. Ini bulannya apa? Nyiram. Nanti Ramadan panen. Dan para salaf sudah mulai ngapain? Baca Al-Quran, bahkan kalau masuk haulnya mereka sudah mulai zakat. Gak ada ziarah kubur sebelum Ramadan, gak ada. Ini jangan jadi kebiasaan. Banyak orang sebelum Ramadan pada kekuburan. Saya lebih suka Anda ziarahi orang yang hidup daripada yang mati. Siapa yang hidup? Tetanggamu, orang tuamu, atau adik kakakmu, takut dia nggak punya nafkah buat Ramadan. Karena Ramadan ini kan butuh persiapan, ya. Jadi nggak ada mau ziarah kubur ya kapan aja. Nggak ada dalil kalau mau Ramadan ke kuburan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini puasa yang terbaik, ya. Insyaallah Allah mudahkan Bapak Ibu untuk bisa menghidupkan Ramadan ini, walaupun nggak tahu ya ini berapa kali lagi kita ketemu, tapi mudah-mudahan ini jadi Ramadan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Tentunya semua butuh persiapan, butuh ilmu. Mungkin yang saya sampaikan baru sedikit, nanti Bapak Ibu bisa baca-baca lagi atau titip pertanyaan, nanti saya jawabnya pakai voice lagi mungkin ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.